Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan hidup, kesempatan sehat, sehingga kita terus-menerus mengamalkan agama yang dibebankan kepada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi kali ini akan saya sampaikan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan dengan melakukan kebaikan, dia seperti melakukan ibadah fardu di bulan lainnya. Itulah bulan yang permulaannya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Yang namanya rahmat, setiap umat Islam pasti berdatangan ke masjid. Seperti pemain sepak bola, kalau lagi babak penyisihan pesertanya banyak, kalau semifinal berkurang, kalau final tinggal 3 orang peserta. Itulah kebiasaan yang kita lihat di masyarakat kita, bahwa 10 hari pertama diberi rahmat oleh Allah, makanya banyak orang meramaikan masjid. Ketika 10 hari kedua maghfirah, diberi babak semifinal, setelah finalnya pasti orang-orang akan meninggalkan masjid, sehingga sopnya maju tidak ke belakang tapi ke depan, tinggal imamnya saja. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat yang ada di lingkungan kita. Untuk itu hadirin, supaya kita tidak terus-menerus seperti itu, maka pentingnya belajar ilmu agama, belajar bagaimana supaya kita memahami, bagaimana supaya kita ini mencintai apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di permulaan Ramadan yang saya sampaikan tadi adalah permulaannya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Lah, dari akhir ending daripada bulan puasa ini adalah pembebasan api neraka. Tapi tidak setiap orang bisa mengambilnya hadirin. Untuk itu dengan adanya penyampaian informasi ini, maka jangan sampai kita mengambil tengah ataupun terakhir ataupun yang pertama, tetapi kita ambil semuanya 30 hari, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Supaya apa hadirin? Supaya kita ini nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuannya. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malam pertama sampai 30 kita ikut raweh terus menerus, jangan sampai putus, sehingga mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sehingga kita nanti kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, keluarga kita menjadi keluarga yang barokah. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan hadirin.
dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Itulah Ramadan, bulan yang paripurna, syahrul ibadah, syahrul ghufran, syahrul fat, dan syahrul Quran. Bulan di mana kita berlomba mengangkat emas, berlian, dan mutiara yang terpendam di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini. Adalah tamu yang agung, bulan yang suci ini. Dengan rasa syukur, penuh kegembiraan untuk berlomba melakukan amal kebaikan, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak mengikuti majelis-majelis pengajian, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak berdoa, memperbanyak sholat malam, memperbanyak sholat malam taraweh, memperbanyak infak dan sedekah, serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa selama 1 bulan sebagai pelaksanaan perintah Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, Allah menegur hei orang yang beriman. Jadi yang disapa itu orang yang beriman saja. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang berpuasa itu hanya orang yang beriman. Tidak setiap orang. Orang yang punya iman, yang yakin bahwa Ramadan itu akan bisa menjadi penolong ketika kita nanti dipindah ke negeri akhirat. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ini, puasa itu sudah diwajibkan sebelum kamu lahir. Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mau berpuasa, agar kita ini jadi orang takwa, jadi orang yang manut akan perintah Allah, akan syariat Allah yang diberikan kepada setiap kehidupan manusia. Maka dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita tidak terlepas berbicara tentang Ramadan dan puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kenikmatan yang amat besar kepada seluruh hambanya dengan memberikan suatu malam yang menangkal rayuan dan tipu daya segala kenikmatan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita gunakan umur yang singkat ini, yang tidak lama ini, untuk senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberi sehat, diberi umur ini, kita persiapkan bagaimana kita hidup di akhirat kelak menjadi orang-orang yang bahagia yang selama-lamanya. Jangan sampai kita memperturutkan bujuk rayu setan, serta untuk mematahkan segala usaha dan bujuk rayu setan yang menyesatkan. Amalan itu tidak lain adalah ibadah puasa yang diwajibkan setiap umat Islam melaksanakan sebulan penuh dalam 1 tahun, melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan sebagaimana benteng dan perisai hamba-hamba Allah yang mukmin, yang besarnya pahala langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku puasa itu sendiri. Jadi puasa ini pahalanya akan diberikan Allah sendiri kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi pahala puasa ini akan langsung Allah yang memberikan. Pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan apabila kita memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah di malam hari, memperbanyak membaca Al-Quran, maka
kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan akan mengantarkan kita memasuki surganya Allah dengan berbondong-bondong melalui pintu Rayyan. Dan dengan puasa yang paripurna, yang tuntas, dengan memelihara syariat dan rukunnya, kesunahannya, dan menjauhi rambu-rambu larangannya, akan meniadakan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya serta menghindari sesuatu yang tak berfaedah baginya, maka dileburlah dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kalau kita itu di dalam bulan puasa meniadakan hal-hal yang tidak ada manfaat, maka akan mendapatkan pahala yang sangat menggembirakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak ada manfaat kita hindari, sehingga puasa kita akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu marilah kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, dalam bulan suci Ramadan itu dengan baik dan sempurna, dengan tetap menjaga syariat-syariat batiniyah berpuasa. Jadi yang harus kita jaga dalam puasa, yang pertama, memejamkan mata dengan menahan diri dari lepasnya kebebasan pandangan terhadap segala yang tercela dan yang dibenci serta yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang buruk, maka pejamkan mata kita supaya kita terhindar dari segala dosa. Kemudian yang kedua, menjaga lidah dari senda gurau yang tidak berguna, omong kosong, dusta, mengumpat, mengadu domba, mencaci maki, dan permusuhan. Itu yang harus kita hindari ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi syarat-syarat menjaga supaya puasa kita ini ada kualitasnya, maka lidah kita ini harus kita jaga. Jangan sampai bergurau yang tidak ada guna, omong kosong, banyak dusta, mengumpat, mengadu domba, keji, mencaci maki, dan menanam permusuhan terhadap sesama kaum muslimin atau sesama manusia. Supaya puasa kita ini terjaga, maka yang ketiga yang harus dilakukan adalah menjaga pandangan dan pendengaran dari mendengar segala hal yang dibenci dan yang diharamkan diucapkan, maka haram pula didengar. Jadi menjaga pendengaran kita ini jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak ada manfaat, seperti ngerasani orang, ini akan tidak terjaga puasa kita. Kemudian yang keempat yang harus kita jaga, yaitu menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, baik dari tangan, kaki, segala yang dibenci oleh Allah harus kita hindari. Yang kelima, jangan terlalu banyak berlebih-lebihan makan di dalam berbuka. Jadi kalau kita sudah waktunya makan, jangan berlebihan. Cukup seteguk air dan satu buah atau satu atau tiga kurma cukup. Setelah selesai sholat taraweh kita baru makan. Sekalipun makanan itu sudah halal kita makan, maka untuk menjaga puasa kita ini biar ada nilainya di sisi Allah, maka kita harus senantiasa menahan hawa nafsu dari segala melampiaskan makanan yang sudah halal itu, untuk kita menahan diri jangan sampai berlebihan di dalam makan makanan ketika kita sudah waktunya berbuka. Kemudian yang keenam yang harus kita jaga, setelah berbuka hendaknya hatinya masih merasa goncang,
antara diterima atau tidaknya puasa yang dilakukan. Jadi senantiasa kita khawatir jangan-jangan puasa kita diterima atau tidak, sehingga kita selalu berhati-hati dalam menjaga puasa kita. Itulah yang dilakukan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah syarat-syarat batiniyah yang puasa yang harus kita pelihara agar puasa kita mendapat pahala yang sempurna dan dapat melebur dosa kita. Tanpa demikian maka seorang dalam berpuasa tidak akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, tetapi hanya merasa lapar, haus dan dahaga saja. Nabi menyampaikan, banyak orang yang berpuasa hasilnya hanya lapar dan haus karena tidak memelihara aturan puasa. Jadi aturan puasa yang ada 6 tadi, kalau berbuka jangan berlebihan, jangan banyak senda gurau, menjaga anggota tubuh, jangan sampai berbuat dosa, menjaga pandangan, jangan sampai memandang yang bukan muhrim, menjaga lidah, ucapan-ucapan kita jaga dari bergurau yang tidak ada guna, kemudian memejamkan mata untuk menghindari pandangan-pandangan yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Sehingga puasa ini, kalau aturan ini kita jaga, maka puasa kita akan menjadi puasa yang akan bisa menebus segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, disengaja maupun tidak. Setelah puasa akan menjadi bersih seperti bayi yang masih lahir. Selanjutnya marilah kita berlomba melakukan amal-amal kebaikan dalam bulan yang penuh barokah ini, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, diikat, dan pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir nanti kita tingkatkan segala ibadah kita untuk merebutkan, yaitu namanya Lailatul Qadar, agar memperoleh piala citra dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ramadan adalah bulan yang istimewa dengan penuh berbagai macam kelebihan, sehingga andai kata kita tahu kemuliaannya, di mana pahala dilipat gandakan, niscaya kita akan mengharapkan setahun ini menjadi bulan Ramadan semua. Sampai-sampai Nabi bersabda, andai kata para manusia mengerti kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan pahala kebaikan dilipat gandakan, niscaya umatku mengharapkan agar setahun ini menjadi Ramadan semua. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita ini tahu, faham bahwa bulan Ramadan seluruh pahala dilipat gandakan, seluruh kebaikan dilipat gandakan, maka dengan adanya bulan Ramadan ini akan mengharapkan agar dalam 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan semua. Apabila kita faham tentang apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mempunyai iman, yang mengerjakan puasa sesuai dengan syariat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kiranya kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang suci ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan kekuatan iman, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, untuk mencapai ridho dan maghfirahnya. Demikian hadirin tentang bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau malam banyak sholat dan banyak membaca Al-Quran agar kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.